Kenapa kau tanya-tanya saya ada di sini? Hah? Kebetulan Prabu. Kenapa kau bicara kebetulan? Duh, ini duduknya gimana ya? Susah-susah enak. Mikir sendiri kamu. Udah mantap kamera kita ya. Ya jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Yang jelas mungkin kalian sudah menyimak, melihat betapa secara dalam kalian lihat di mana Wak Jaber itu memang awal mulanya bertemu saya sama Bareno dibawa Prabu, minta tolonglah dengan rasa kesakitan yang dirasakan sama Wak Jaber. Mungkin dia tidak tahan, nekatlah dia sendirian. Ya tahu sendiri ya, pukulan itu kalau 1 kali 24 jam lagi nggak, ibaratnya Wak Jaber nggak cepat langsung menemui Bari Lampung, sudah jelas mungkin Wak Jaber hari ini udah innalillahi ya. Tapi sehubungan serbuk ajaib itu langsung diseduh sama Bari Lampung, diminumkan serbuk sakti itu ya, Wak Jaber langsung minum. Jadi rasa yang diderita dia, kesakitan-sakitan yang dia rasakan, ya alhamdulillah Wak Jaber merasakan ketika Bari tanya sehat gitu kan. Kan luar biasa ya, luar biasa arti kemujizatan. Walaupun itu syariatnya dari serbuk Bari Lampung, nyata senyata-nyatanya itu bisa menyembuhkan Wak Jaber. Sehingga Wak Jaber dituntun Bari disuruh mengumandangkan selawat. Ya alhamdulillah, rupanya benar cerita siapa namanya Miminya itu, dia dulu pernah di pondok, pernah jadi ustadz atau ulama, bisa berselawat. Baru di situ Bari istilahnya sedikit percaya ya. Saya juga belum ketemu Wak Jaber ini ya, tapi secara keterangan informasi Bari Lampung, dia tidak boleh pulang dulu, ditaruhkan di padepokan untuk lebih banyak belajar lagi, mendekatkan, kenal sama spiritual Bari Lampung yang baik, supaya sedikit banyaknya siapa tahu dia bisa merubah. Jelas sudah pasti di situ nanti antara pro dan kontra, di mana para preman-preman itu tidak terima mungkin ya. Ya itu mah terserah. Tapi mudah-mudahan saja atas niat itikat baik yang diucapkan Wak Jaber di hadapan Bari, bukan sebatas minta obat saja, tapi benar-benar niatnya tulus, benar-benar bertobat. Jadi barusan saya tadi ngobrol sedikit banyaknya ya, makanya saya tayangkan live streaming ini. Prabu kaget, nanyakan nama saya di mana Wak Jaber. Ya saya jelaskan lah bahwa Wak Jaber sudah ada di padepokan. Nah, dia mau cerita, tapi saya coba, kita pengen memastikan ya, memastikan dulu keterangan ini apa benar dan tidak. Kita simak sejelas-jelasnya bagaimana cerita kronologis sebenarnya ketika Wak Jaber itu bisa bertemu Prabu, minta antarkan nemuin saya sama Bareno kemarin untuk bertobat. Kita hipnotis dulu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alimul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.
sukma sejati-sejatinya sukma asup. Prabu, saya berhadapan sama kamu sekarang. Saya minta penjelasan, minta keterangan, minta kau ceritakan gimana ceritanya ketika kau waktu itu antarkan saya Wak Jaber sampai kau benar-benar jemput Wak Jaber. Karena ketika kau kemarin menghantarkan Wak Jaber minta obat, pengen ketemu Bang Rey, dan dia mau tobat. Bisa kau ceritakan, Prabu? Ya, saya bisa ceritakan itu, Cik. Gimana? Selagi saya berjalan-jalan, Ya. saya bertemulah dengan Wak Jaber. Wak Jaber ini jalannya sudah terpisah-terpisahnya, dia udah kesana kemari jalannya. Karena malahan rasa sakit sih. Di mulutnya nih banyak bercak darah semua. Dia minta tolong dengan saya. Prabu, tolong saya. Tolong saya bawa ke tempat Bang Rey. Guna untuk apa tempat Rey? Lebih baik Wak Jaber diam di rumah, nanti saya yang tempat Bang Rey sebelah. Saya yang akan minta obat tempat Bang Rey. Saya itu. Ya. Terus dia bicara. Wak Jaber bicara begini dia. Saya tidak mau katanya, siapapun katanya yang meminta madu atau minta perobatan kepada Bang Rey katanya, saya tidak mau katanya. Saya harus sendiri katanya ke sana. Tolong antarkan saya. Lama tuh. Bersetegang dengan saya kan ya. Akhirnya ya nanti saya antarkan. Walaupun bagaimana tetap saya antar kau ke sana. Jangan goyang-goyang, men ya. Tetap saya antar kau ke sana. Menemui Rey. Ya. Tapi satu syarat saya. Apa itu? Saya kasih syarat dengan dia. Ke sana hanya minta obat ya, gitu ya. Ya, terus? Tapi pura-pura bertobat. Ya. Pura-pura bertobat aja nih Wak Jaber saya gitu ya. Hanya pura-pura saya bilang. Nah di sanalah dia nanti mempunyai belas kasihan, saya bilang Bang Rey ini kamu dikasih madu saya bilang. Ya katanya. Saya bertobat. Nggak tahunya? Pura-pura bertobat saya. Tidak tahunya dia. Dia benar-benar gitu. Dia benar-benar bertobat. Oh begitu? Iya. Dia sudah menipu saya. Iya. Kau ketipu? Iya. Jadi sahabat ya, sudah jelas ya. Informasi ini boleh dikatakan ketika Wak Jaber menemui Bang Rey Lampung, rupanya kronologisnya Wak Jaber ini minta ditemani karena dia nggak kuat, dihantarkanlah sama Prabu dengan asumsi Wak Jaber membohongi Prabu. Kita akan dengar sendiri dari ceritanya dari Prabu bahwasanya Wak Jaber ini benar-benar bertobat. Tapi alasan dengan pembicaraan dengan Prabu dengan alasan seolah-olah saya mau pura-pura tobat, tapi aslinya tobat. Nah, gimana kalau tapi apa kau tapi? Katanya dia pura-pura itu sih. Pura-pura Iya. gimana? Dia pura-pura tobat dia. Itulah kemujizatan nih kalau ketika ya kita nggak tahu waktu, nggak tahu hari, nggak mengenal namanya siang dan malam. Kalau segala sesuatu itu betul, karena manusia itu bisa sadar ketika sudah menelan pahit atau musibah atau bencana atau cilaka. Kenapa dia bisa terbenah, tersilat di dalam jiwanya, kolbunya, ketika dia mungkin merasakan selama ini
mungkin pemikirannya dibulak-balik, akhirnya hidayah Tuhan sampai, ya Allah sampai, nekatlah dia. Apapun mungkin bentuknya, Wak Jaber nemui Bangre. Mungkin kalian sudah lihat live streamingnya. Saya pun pilu, saya pun terkejut, saya pun tidak menyangka. Bahkan Bangre pun sedih karena jiwa Bangre penyabar, tidak ada rasa dendam, menunjukkan bahwa hati yang sangat mulia. Walaupun Bangre sudah diracun, walaupun Bangre sudah gimana, dihina, dicaci, nggak tahu lagi lah ya, disakitin bahasanya, tapi Bangre tidak ada rasa dendam. Yang ada di situ mulianya Bangre. Ketika Wak Jaber ditanya langsung sama Bangre, benar-benar tulus dari hatinya bahwa dia mengikrarkan bahwa mau tobat, ya Bangre terima. Nggak mungkin dong orang pengen berbuat baik, orang sudah menyatakan ketika dia pengen benar-benar itu sudah berhadapan, mengucapkan di hadapannya, menolak apa yang menjadi niat Wak Jaber untuk berbuat baik. Artinya mungkin dia pengen meninggalkanlah. Siapa yang tidak kenal, tidak paham sepak terjang Wak Jaber? Inilah suatu tontonan yang bisa kita ambil hikmah. Dicaci maki bagaimana sejarah perjalanan baginda Rasulullah aja, dihina bagaimana, diludahi, dia tidak ada yang namanya mau balas dendam. Bahkan dia ajak, dirangkul, dinasihati, diarahkan. Itulah mungkin kemuliaan itu sudah tertitipkan, sudah bagiannya ketika Wak Jaber menemui Bangre Lampung. Allah turunkan hidayah. Mungkin secara proses langsung Bangre ambil tindakan, ambil sikap. Wak Jaber akan diajari ilmu-ilmu hitam pun semua pernah dicabut. Bangre dengan lapang dada. Bagaimana ini? Apanya? Si Raden? Kenapa? Apanya bagaimana? Saya mau cerita ini. Ya, kau tahu di mana Wak Jaber? Sekarang dia. Sudah ditaruhkan berpadepokan sama Bangre. Kenapa dia padepokan kok dia nggak pulang? Ya jelas nggak mau pulang lah. Kenapa emang? Ya, dia harus pulang, berarti dia harus nggak menipu saya dia. Nipu gimana? Hah? Dia kan hanya berpura-pura. Nggak bakal. Orang sudah di padepokan pura-pura gimana? Kurang ajar Wak Jaber ini. Yang ada juga kau Prabu. Kenapa saya? Hah? Sadar. Nggak ada gunanya juga. Iya. Kau merasa petenteng, seolah-olah hebat dirimu. Memang sok hebat. jago. Kenapa kau, Raden? Sok kuasa. Puasa saya. Segala sesuatu itu Iya. tidak ada tanding. Yang tidak ada tanding saya. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Betul. Memang nggak ada yang Iya. mengalahkan Prabu. Jadi itulah mujizatan yang nyata Prabu ketika kalian lihat Wak Jaber sekarang sudah tobat. Jadi apalagi mau kalian lakukan? Apa yang mau dilakukan? Tetap aja nanti. Apa saya cari di mana Wak Jaber? Apanya kau cari? Berhadapan sama kami. Iya. Apa kalian? Apa kalian mampu berhadapan dengan Prabu? Hah? Berhadapan sama kau? Eh, Kecil amat. Jadi sahabatnya lucu ya. Jadi dari zaman ke zaman Prabu ini memang sudah bangkotan ya. Kalau kata orang sudah bangkotan. Jadi nggak bakal dia sadar kalau belum masuk ke galian lubang tanah itu. Kau yang kumasukkan ke galian lubang tanah ini nanti. Hah? Jadi mungkin cacing juga Kurang di ajar kau. situ nggak doyan lagi makan daging-daging. Iya, daging-dagingmu si Raden. Nggak doyan lagi cacing-cacing juga. Ya. Karena pahit katanya. Hah? Karena kenapa? Ya, Itu pahit tadi, lah daging kau itu katanya. karena nggak diterima. Iya, nggak diterima sama yang kuasa kau.
Jadi susah kalau orang-orang seperti Prabu ini menunjukkan kesadaran. Jadi Prabu, hidup ini, saya kasih tahu sama kau, ini sebatas gambaran. Pedoman kamu, cerminan nyata. Ternyata dari mana? Ya Wak Jaber itu, Ah. sahabat kau, teman kau. Sekarang dia udah ikut Banggi Lampung, dia mau tobat. Dia sudah berserahkan diri. Nggak mungkin dong dia mau kumat apa bagaimana berkhianat ke Eremondo, nggak mungkin. Kau. Saya berani jamin juga, karena dengan semboyan yang diucapkan dari bibir Wak Jaber, saya mendengar sendiri, melihat dari tayangan Banggi Lampung itu, benar sahabat. Jangankan Bang Re ya, saya pun sedih. Ya sedihnya kenapa? Masya Allah. Masya Allah ya. Betapa kuasanya Allah itu ya, memberikan hidayah. Merubah dengan sekejap mata, sedetik itu, sehingga Wak Jaber walaupun sudah menyiksa Banggi Lampung, dibalikkan sama Allah ya, dibalikkan sama Allah dengan kehidupan yang nyata itu ya, dibalikkan sama Allah, berubah pemikirannya sehingga hidayah sampai tiba-tiba Wak Jaber nekat nemui Banggi, dia mau tobat. Kalau saya tahu dia mau tobat beneran begitu, Cik, Iya. nggak akan saya antarkan, biarlah dia mati begitu saja. Ya, Kan sahabat kau tega bener. tapi kan dia yang tega. Kenapa dia menginikan saya? Hah? Membohongi saya? Hah? Ya nggak bohongin lah itu. Itu kan berarti kan jelas dia itu kan benar-benar pengen melakukan yang sebenarnya Prabu, bukan membohongi. Kalau membohongi itu nggak seperti itu Prabu. Iya. Ya karena dia sudah gitu, nggak seperti mana? Dia udah membohongi saya dia. Temukan saya dengan dia, mesti habisi dia sekalian. Berarti kalau dia nggak bersiasat seperti itu, berarti kau nggak mengantarkan. Ya sama aja dia akan bohong sama saya. Hah? Sekarang Mat Janggar patah kaki, patah tangan. Gurunya sudah buta. Supeng sudah remuk jero. Remondo sudah babak bingkas. Wajar dia ngajak kau, merayu kau, seolah-olah dia menyatakan tobat sebatas tipuan supaya kau ngantar dia. Kenyataannya di hadapan langsung loh, Banggi Lab loh, nyata itu bahwa dia tobat, mengalunkan salawat yang begitu luar biasa dia sampaikan di hadapan penonton seluruh orang banyak itu, nyata. Saya ngelihat suaranya Wak Jaber itu ketika berselawatan mardu seperti itu, saya pun terenyuh. Ya kamu yang terenyuh. Ya kenapa? Tapi saya tidak bisa. Karena orang berselawat itu paling bagus Prabu, menandakan cerminan untuk pribadi dia sendiri. Menurut kau, tapi menurut saya tidak. Ya, Ngerti nggak kau? ya kalau kau kan bercerminnya kan beda. Iya. Kalau sama sama siapa namanya Wak Jaber itu kan mungkin hidayah langsung kebuka, kolbunya dibukakan sama Allah, akhirnya dia dengan semudah itu melantunkan, mengakui mungkin. Baik, dia pun sudah minta maaf kepada subscriber, walaupun subscriber geram, benci, kesal. Ya, kalau melihat perilakunya betul Prabu, kita pun kesal. Tapi secara dalam sisi yang Banggi katakan, mungkin selama ini yang dilakukan Wak Jaber begitu kejamnya, sudah meracuni saya, kata Banggi, sudah menghancurkan padepokan saya, sudah merampas maksa untuk mendapatkan kebun sawit saya. Tapi mungkin dari sisi baik ini kita nggak tahu rahasia itu, karena kita hidup ini ada yang menghidupkan. Nggak kayak kau, manusia tidak bersyukur, manusianya selalu nyolot, sok hebat, sok gagah, gagah enggak, hebat enggak. Memang saya gagah, memang saya hebat. Setan kau. Hah? Mengapa kau? Hah? Sudahlah Prabu, ya saya ingatkan pada kau, daripada kau semakin lama nanti semakin hari ketemu saya, bukan sikap dan sifat muka rubah, yang ada kau merasa sok hebat, sok jago, sok segala-galanya.
Nanti nggak enak kau, nanti ku jadikan peyek. Ya, sudahlah, cukup saja Wak Jaber yang kau tipu, ya, kau ajak, kau rayu supaya untuk menghancurkan kami. Sudah, jangan sombong kau. Iya, nggak ada gunanya Prabu. Apa manfaatnya? Ini saya bicara baik-baik ini, ya, secara nyata, biar sahabat-sahabat juga tahu kemuliaan yang tertitipkan di hadap Bang Ri itu bukan Bang Ri itu ngakui bahwa dia hebat, dia bisa, dia mampu, dia sakti. Tidak. Disitulah menunjukkan kehidupan yang nyata ini, bagaimana cara sikap menyikapi dengan kehidupan antara berinteraksi manusia ke manusia. Disitulah kita bisa melihat daripada jelas dan nyata kehidupan manusia itu. Kalau manusia itu punya pemikiran yang jernih, yang sehat. Kalau kayak Prabu, ya jadi wajar. Boro-boro dia mau sifat bersyukur, apalagi mau sadar. Memang susah kalau kurang ajar kau, duit segala macam kau. Kenyataannya kenapa? Kenyataan apa kau? Allah Akbar. Kenapa kau nggak terima? Kau marah-marah. Saya bicara benar. Kau yang menyembunyikan Wak Jaber. Bawa sini dia. Nggak ada. Saya habisi dia di sini. Kenapa kau ngabis-ngabisin dia? Wak Jaber sudah ditaruhkan di tempat khusus sama Bang Ri Lampung, di mana di situ ada padepokan tempat untuk dia memperdalam ilmu, mengetahui, belajar sedikit banyaknya, tatanan demi tatanan, untuk melangkah lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kenapa kau tak terima? Saya tidak terima karena dia telah membohongi saya. Kenapa nggak terima? Kau punya telinga atau tidak? Hah? Dengar atau tidak kau? Kenapa kau marah-marah, Prabu? Kenapa kau marah-marah? Hah? Dengar gak kau? Gak dengar. Kenapa kau marah-marah? Kenapa? Nggak terima, kenapa marah-marah? Hah? Kenapa? Seharusnya kau bersyukur Wak Jaber sudah taubat. Saya tidak bersyukur karena dia telah menipu saya. Bukan menipu. Dia itu minta tolong, minta antarkan. Wajar dong orang ketika terluka mencari ibaratnya pertolongan, walaupun dia katanya punya eyang guru, nggak mampu buktinya. Nggak sembuh nyatanya. Ya karena dia terluka dan tak darah oleh Ray. Mana ada oleh perbuatannya. Mana ada. Kalau dia nggak bahasanya tadinya seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia jago, nggak mungkin dong Bang Ri memberikan suatu tindakan. Sebenarnya sudah sabar Bang Ri melakukan seperti itu. Karena mereka sudah diomongi, sudah diarahkan, dikasih tahu, tidak mau menerima, yang ada keegoannya merasa gagah. Ya tapi itulah kenyataan, dia dihantam dengan Ray. Ya bukan, itu sebatas peringatan saja. Peringatan dari mana itu kalau dia sampai muntah darah? Hah? Sampai rumuk jeru tuh. Kalau Bang Ri mau benar, mau hajar ibaratnya mau itu, mungkin sudah masuk liang lahat mungkin. Iya. Kau yang masuk liang lahat. Berhubung Bang Ri masih bijaksana, kena angin aja udah begitu. Jadi janganlah sok-sok jago kayak kau juga. Hei, saya memang jago, memang hebat saya, memang setan, memang beres. Setan kau ya. Rasakan cedera. Astagfirullahaladzim. Ini masih sok jago aja orang seperti dia. Setan kau. Jadi manusia itu nggak mau nerima sama sekali. Saya tidak terima. Makasih sok-sok jago aja. Memang jago saya, kenapa kau? Saya sudah katakan Prabu, janganlah yang namanya kita hidup di alam dunia ini, itu contoh nyata ya secara kita sadari. Kalau saya bilang tadi, kalau yang Maha Kuasa pengen membalikkan secara nyata, hebat Wak Jaber jadi kurang gimana, jagonya Wak Jaber kurang gimana, kelicikan kejahatan yang diperankan Wak Jaber kurang gimana. Tapi ketika dia berhadapan sama Bang Ri, mungkin Tuhan secara dalam kehidupan kehendaknya sudah lain. Nah nyata kita lihat, kita saksikan, betul. Mungkin ketobatannya ketika dihantam, tidak menemukan obat, yang gurunya nggak mampu, katanya hidup dalam batu. Belgedes, tau nggak Belgedes?
Jadi Apa itu Balgedes? ya jangan sok-sok, iya. Hah? Jangan sok-sok maksudnya. Kau ya jangan sombong, jangan sok kau. Saya nggak sombong, saya menjelaskan. Aktual, real, nyata. Pecahkan kepala kau nanti. Ya, silakan. Kalau memang mampu. Kurang pecahkan. ajar kau. Iya, saya bicara udah baik-baik, Prabu. Berdebah kau. Kecuali saya ibaratnya mengajarkan yang nggak bagus, nggak baik. Wajar kalau. Memang kau mengajarkan yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Hah? Susah sahabat ya. Kalau ketemu manusia secara dalam nyata seperti ini, mau saya hadapin dengan emosional, nggak level sama saya. Justru kau Ceradan tidak level dengan Prabu. Hah? Mau saya secara emosional, babak bingkas, babak benyuk, babak belur dia nanti. Jadi janganlah Prabu ya, kau bahasanya seolah-olah nyolot, bersemboyan, berkata, berbicara, tidak ada tanding, semuanya itu paling hebat kau. Janganlah. Iya, nggak ada di dunia ini ya. Justru yang paling hebat itu orang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Tahu nggak kau? Ya, saya tahu. Saya lebih tahu daripada kau. Ya. Lebih paham daripada kau. Ya kenapa kau nggak jalankan? Itu urusan saya, bukan urusan kau, Ya, Ceradan. nggak bisa. Hah? Iya. Kalau urusan kau seperti itu ya bukan bahasanya kau bisa mengendalikan, boro-boro kau mengimbangi. Jangan sok-sok hebat kau. Jadi sahabat-sahabat ya, dia belum merasakan rembuk jeruk kayak si Wak Jaber. Nanti ketika sakit semua, badannya nggak kuat ya, berhadapan demi mengandalkan rasa kegagahan ya, yang ada nanti juga minta obat. Karena yang dimiliki Bang Lampung itu jabat ya, saya jelaskan sekali lagi ya, saya jelaskan ya, itu serbuk, bukan sembarang serbuk. Karena serbuk itu diciptakan sama diracik memang buat yang namanya penangkal segala-gala. Jangankan bahasanya gendam sihir ya, apalagi yang namanya untuk butuh kesehatan kita. Di situ nyata, kalian lihat sendiri, di mana ketika Wak Jaber sudah minum serbuk itu, Wak Jaber baru sadar, baru merasakan mungkin interaksi ya, serbuk ajaib yang dimiliki Bang Lampung itu bereaksi di tubuhnya. Tiba-tiba di situ. Woi! Kenapa kau? Kau ini. Kenapa? Hah? Nggak terima. Saya tidak terima dengan tindakan kau. Kenapa? Bisa engkau. Setan kau. Marah-marah aja sahabat. Hah? Jadi nggak terima. Lalu bising kau. Kau ini. Kita lama-lama Prabu ini memang semakin hari semakin lama memang nggak bisa dibiarkan ya. Apa kau ngoceh terus kau di sini? Hah? Kurang ajar kau. Hah? Kau. Kau memang suruh tidur aja dia. Suruh tidur, kau tidur. Tidur kau situ lelap. Jadi saya sudah menjelaskan baik-baik sahabat ya. Sudah enak-enak menyampaikan sejelas-jelasnya dengan perjalanan yang mungkin kalian lihat. Makanya disinilah bisa kalian petik hikmah di balik semuanya itu. Walaupun ini sebatas tontonan, edukasi secara real dan nyata yang kalian lihat di masing-masing channel, baik di Bang Lampung maupun Ciraden. Ambil nilai-nilai positif, buanglah yang negatif. Artinya perilaku dengan kehidupan yang kami hadapi, jangan sampai sahabat-sahabat melakukan, menjalankan seperti mereka. Itu salah satunya secara nyata. Jadi perilaku manusia ini, karena saya katakan tadi, rusaknya, hancurnya hidup manusia ini
bukan karena siapa-siapa, bukan karena berdasarkan orang lain atau saudara atau pemilih, bukan. Itu daripada hati di dalam kolbu kita itu masih menanamkan sifat-sifat yang tidak baik. Artinya hilangkanlah. Bagaimana cara kita menghilangkan sifat-sifat seperti itu? Ya banyak-banyaknya kalian zikir batin. Makanya selalu diingatkan, selalu disampaikan, tak bosan-bosannya kami mengatakan di channel YouTube itu, perbanyaklah yang namanya berselawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebenaran. Walaupun bahasanya saya pribadi bukan ngaku orang benar, orang baik, tapi saya sedikit banyaknya bagaimana berupaya untuk menciptakan supaya saya pengen belajar untuk berbuat baik, ya. Karena kenapa? Tanpa belajar kita menggali, memahami, mengetahui, tak mungkin semuanya itu kita akan paham. Jadi orang paham itu belum mengerti, orang tidak tahu. Sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti, berarti pasti orang itu sudah bisa. Kalau sudah bisa, ya ini nyatanya. Kita begini saja sudah tepar. Jadi karena orang sok-sok jago, sok hebat, ya. Jadi janganlah kita mengaku-ngaku bahasanya hidup di alam dunia ini, ya. Apalagi kita di bumi ini, ya. Dari segala kita kehidupan sehari-hari, makan minum kita dari bumi, kita berpijak di bumi. Ketika berhadapan dengan manusia ini menganggap, maaf ngomong, wah kecil semua, paling gagah saya, paling hebat saya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Maka dari itu sahabat-sahabat, ini sebatas pelajaran saja. Mudah-mudahan dengan perjalanan-perjalanan yang kita lihat, saya ingatkan lagi, berhubung Bangri Lampung menyampaikan di situ, apabila kalian mau pesan serbuk ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, luka dalam, baik penyakit-penyakit yang sudah lama, itu serbuk sangat luar biasa. Bisa kalian buktikan secara nyata. Karena kalian sudah beli itu, kalian minum itu, bisa kalian benar-benar sehat. Caranya gimana? Cukup bisa kalian pesan langsung lewat WA Ciraden. Hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Gak usah banyak tanya, banyak itu, ya. Artinya kalau memang kalian membutuhkan, menginginkan, jangan lihat nominalnya, tapi kesehatan itu memang mahal. Dengan angka 500.000 sudah mendapatkan 1 serbuk dan 2 botol madu, ya. Bisa langsung kalian sama Bangri Lampung, ya. Hubungi saja WA-nya dan langsung transfer ke Bank BNI atas nama Eko Setiawan. Karena disinilah bukti nyata yang kami berikan, bukan sebatas rekayasa, tapi disinilah bukan sebatas namanya tontonan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu tuntunan. Melihat dari kelakuan Prabu, daripada saya muak, ya kita bangunkan biar dia pergi dari sini. Bangun kau. Ngajar kau. Kenapa saya sampai gimana saya? Hah? Apa kau? Apa kau? Hah? Kenapa kau sampai saya sampai tertidur? Nggak tahu saya. Hah? Saya nggak tahu, saya lagi ngobrol. Ya apa kan saya setan kau? Hah? Hah? Nggak ada, saya nggak nidurin kamu, nggak apa kok. Iya. Tadi yang begini ini saya ngereng-ngereng saya siapa? Nggak tahu. Hah? Kau? Nggak ada. Hah? Ngapain? Kurang ajar kau. Hah? Rasakan! Nggak kapok-kapoknya Kak Prabu. Bukannya pergi kalau di sini. Biadab, ya. Biadab Prabu itu. Manusia nggak tahu diri. Ya. Alasan dia ditipu Wak Jaber. Bukan Wak Jaber ini, bukan nipu dia. Sengaja Wak Jaber itu nih bohongin Prabu supaya diantarkan ke tempat Bangri. Alhamdulillah. Nekat Wak Jaber berangkat sendiri nemui Bangri. Nyata, benar-benar tobat sudah ditaruhkan di Padepokan Bangri Lampung. Ya, doakan saja. Segala sesuatu itu tidak ada yang namanya kata-kata mustahil. Di mana kita kehidupan demi kehidupan. Kalau hakul yakin
kun kata Allah, maka terjadilah. Inilah suatu kemujizatan dalam perjalanan kami. Kalian lihat, kalian simak, keistimewaan bukan ada di kami, kegagahan yang dimiliki mereka itu sebatas aku, karena mereka tidak bisa mengendalikan sifat egoisnya. Untuk itu sahabat, saya live streaming pada sore ini kita tutup dulu. Saya menemui Bangri, mudah-mudahan perjalanan demi perjalanan untuk ke depan kami berikan tayangan yang lebih ekstrim lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.